Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum sesi 7, yaitu kelistrikan, percobaan arus dan tegangan listrik. Percobaan yang pertama yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Adapun tujuan percobaan kali ini ialah yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu ada 3 buah baterai, kabel penjepit hitam dan merah, dan yang terakhir ada lampu. Adapun bahan uji konduktor dan isolator yang akan saya gunakan yaitu ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit, kertas, tas plastik, air keran, dan yang terakhir air garam. Langkah percobaan, susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambarannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel dipasangkan. Bila lampu menyala menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan, apakah termasuk konduktor atau isolator. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Selanjutnya, pada kawat tembaga lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat menghantarkan arus listrik atau yang disebut konduktor. Selanjutnya, pada kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Kemudian ada karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Pada grafit atau mata pensil lampunya menyala. Hal ini menunjukkan bahwa grafit merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Selanjutnya ada kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala karena kertas tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Kemudian pada plastik ternyata lampunya juga tidak menyala karena plastik tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Selanjutnya pada air keran ternyata lampunya menyala namun sedikit redup karena air keran dapat menghantarkan arus listrik atau yang disebut konduktor. Dan yang terakhir pada air garam ternyata lampunya menyala. Artinya air pencampuran garam dapat menghantarkan arus listrik, jadi air garam juga bersifat konduktor. Dari hasil percobaan dapat saya simpulkan bahwa agar arus listrik mengalir kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, plastik, dan air keran termasuk isolator. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Selanjutnya, percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut dan tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampunya menyala namun agak redup karena buatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai.
Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Kemudian amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya, sama seperti percobaan sebelumnya, buatlah rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasilnya menunjukkan ternyata lampunya lebih menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena baterai yang digunakan lebih banyak. Dari hasil percobaan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa tegangan listrik adalah benda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.